Dari kecil saya hidup di agama Muslim, Islam, yang sangat patuh dan taat dengan ajarannya, dengan kehidupan agama Islam dengan baik. Saya rajin sholat, saya diajarkan mengaji, bahkan dulu itu saya sangat pintar sekali ngaji, sangat pintar sekali membaca Al-Quran. Sholat dari kecil tidak pernah saya tinggalkan. Saya selalu mengalami kepahitan, hinaan di lingkungan saya, di keluarga saya, karena kebetulan pada saat itu juga saya tidak bekerja, tidak menghasilkan apa-apa, sedangkan anak saya perempuan membutuhkan susu. Pada saat itu anak saya berumur 5 tahun dan dia masih sekolah TK. Saat itu saya benar-benar nggak tahu arah tujuan saya harus kemana, sedangkan keluarga saya juga terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Saya harus menafkahi anak saya, orang tua saya selalu menghina saya dengan keadaan saya yang seperti itu, tidak bisa menghasilkan uang, dan saya akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah. Saya pergi dari rumah dengan misi, dengan ambisi, dengan marah saya, dengan kepahitan saya. Saya saya mempunyai ambisi kalau saya harus bisa bertahan hidup dan saya harus bisa menghidupi anak saya. Saya akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah. Saya keluar dari rumah, meninggalkan anak saya. Saya harus meninggalkan anak saya terlebih dahulu karena saya belum tahu arah tujuan saya kemana. Di situ saya mengenal dunia-dunia bebas. Di situ saya kesana kesini, nggak jelas tujuan saya. Saya berteman dengan dunia-dunia bebas, dengan teman-teman yang nggak baik. Di situ saya sering mabuk. Di situ saya mengenal narkoba. Di situ saya mengenal dunia kriminal, segala kejahatan yang tadinya saya nggak tahu. Saya jadi tahu, saya jadi paham, bahkan saya melakukannya. Di situ saya mulai kenal teman-teman yang tidak baik. Saya mengenal teman-teman yang jahat. Saya sering nongkrong di terminal agar saya mendapatkan uang. Saya bantuin teman-teman saya jual narkoba. Saya coba minum-minum biar saya bisa melupakan semuanya, segala kepahitan hidup saya, segala kepenatan hidup saya. Saya coba jalani terus kehidupan bebas saya, kejahatan saya. Hampir kurang lebih 2 tahun lamanya saya meninggalkan anak saya. Tapi kalau saya punya uang, saya selalu kasih ke anak saya. Saya kirim ke rumah, tapi saya kirim ke rumah, saya kirim buat anak saya dengan cara yang gak halal, dengan cara jadi kurir narkoba, dengan cara yang tidak baik, yang tidak halal. Sampai akhirnya saya menemukan seorang Kristen, baik, baik, sangat baik sekali buat saya. Di dalam keadaan saya yang sedang mengalami kepahitan, dia hadir di hidup saya. Dia mem, dia memberi tumpangan saya untuk saya hidup, memberikan tumpangan saya untuk saya tempat tinggal. Saya melihat Alkitab, tapi rasa ingin hati saya untuk membuka, tapi saya merasa gengsi. Dan saya juga bingung apa yang mau saya lihat, apa yang mau saya baca. Sedangkan saya masuk Kristen, saya sama sekali belum pernah buka-buka Alkitab. Membuka pun kalau lagi khotbah, ada firman saya buka, itu pun bukanya lama karena saya benar-benar nggak tahu perjanjian lama seperti apa, perjanjian baru seperti apa, saya tidak mengerti sama sekali. Angin besar di dalam sel itu, dan Alkitab terbuka,
Saya ambil Alkitab itu, saya lihat pas banget di lembaran yang isinya satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Saya coba lihat, saya baca berulang-ulang kali, dan ada sesuatu di dalam hati saya yang membuat saya merasa berkeinginan untuk baca itu. Sampai akhirnya saya berteriak sehisteris mungkin. Sampai petugas lapas itu datang menghampiri saya. Dan sampai petugas-petugas itu mengira saya sudah gila, mengira saya stres, mengira saya mau bunuh diri pada malam itu. Sampai akhirnya saya memberanikan diri untuk benar-benar membaca di situ. Saya coba baca lagi di ayat tersebut. Di situ benar-benar saya merasakan kelegaan di dalam diri saya. Dan saya mencoba tersungkur. Dan saya langsung bilang sama Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan walaupun saya belum pernah melakukan doa khusus berhubungan intim sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya, Tuhan. Tuhan ampuni saya. Saya lelah dengan semua ini, Tuhan. Saya lelah dengan semua ini, Tuhan. Saya lelah dengan segala kepahitan yang ada di diri saya, Tuhan. Dan saya mulai saat itu saya benar-benar membuat komitmen di dalam diri saya dengan Tuhan. Kalau saya benar-benar sungguh-sungguh ingin ikut Tuhan. Dan saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan bisa pelihara anak-anak saya, Tuhan pasti bisa pelihara saya di dalam lapas ini. Kalau Tuhan bisa izinkan saya pulang dengan keadaan saya baik-baik saja, dengan Tuhan pelihara anak-anak saya akan ikut Tuhan terus, dan saya ingin terus dekat dengan Tuhan, dan saya ingin melayani Engkau, Tuhan. Sedikit demi sedikit, rasa sakit yang saya rasakan, rasa kepahitan yang saya rasakan, sedikit demi sedikit terkikis. Sampai akhirnya saya boleh keluar, saya boleh bebas dari... Shalom, mengapa harus takut menjalani hidup ini? Mengapa kita harus mengalami kesusahan menjalani hidup ini? Bukankah Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kepada kamu kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang, karena bebanku ringan dan kamu dapat menanggungnya. Demikian juga Yesus berkata, janganlah kamu kecewa dan menolak aku. Sesungguhnya pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Karena itu, tetap jalani hidup dengan penuh semangat. Jalani hidup dengan penuh keyakinan. Percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu melakukan sesuatu yang besar. Haleluya, puji Tuhan. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang indah, yang luar biasa, yang kiranya akan memotivasi saudara. Dia adalah seorang yang beragama non-Kristen, tetapi dia terlibat dalam kejahatan narkoba, ya karena kehidupan yang ia alami. Dia kemudian saudara-saudara menjadi seorang Kristen, tetapi Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Dan kemudian bagaimana Tuhan menyadarkan dia, mujizat. Di dalam penjara tiba-tiba ada angin besar, Alkitab terbuka. Dan kemudian di kitab itulah dia membaca satu nats, suatu perkataan Allah yang memberikan semangat dan memberikan panggilan. Bahkan dapat membebaskan dia. Saudaraku, kalau kita percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Haleluya. Saudaraku, sebelum kita akan menyaksikan kesaksian berikut ini, tetap kami terus memberitakan atau memohon kepada saudara untuk dia dapat membantu pelayanan pembangunan gedung gereja
serta pusat penginjilan di kota kami yang sudah hampir 1 tahun belakangan ini ya, sudah kira kurang lebih sekitar 8 bulan ini tidak lagi aktif saudara-saudara, ya bahkan sudah terhenti. Tapi kami berdoa kiranya saudara dapat membantu kami untuk mendanai pembangunan gedung gereja ini. Setiap bantuannya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyaksikan kesaksian selanjutnya berikut ini. Haleluya. Waktu dan kesempatannya. Shalom, selamat malam, saudara terkasih dalam Tuhan. Saya mengucap syukur pada malam hari ini saya boleh diberi kesempatan untuk memberitakan kesaksian tentang Tuhan Yesus yang sangat luar biasa yang ada di hidup saya. Semoga kesaksian saya ini mendapatkan menjadi inspirasi dan semangat untuk saudara-saudara terkasih semuanya untuk lebih dan lebih lagi di dalam Tuhan. Saya ingin menceritakan tentang kehidupan saya dari awal, dari kecil, saya hidup di agama Muslim, Islam, yang sangat patuh dan taat dengan ajarannya. Saya hidup, saya lahir dengan 2 bersaudara. Saya berjalan dengan kehidupan agama Islam dengan baik. Saya rajin sholat, saya diajarkan mengaji, bahkan dulu itu saya sangat pintar sekali ngaji, sangat pintar sekali membaca Al-Quran. Sholat dari kecil tidak pernah saya tinggalkan. Berjalannya waktu, saya berumah tangga, saya berumah tangga dengan suami saya yang pertama. Di dalam rumah tangga saya itu, saya mengalami banyak kepahitan di dalam rumah tangga saya. Saya berumah tangga 2 kali. Yang pertama, saya berumah tangga dengan suami saya yang pertama mengalami kegagalan. Dia sering sekali memperlakukan saya tidak baik. Dia sering mabuk-mabukan. Dia sering judi. Dia sering main perempuan. Dia sering sekali memukuli saya dengan tanpa alasan karena kegilaannya dia, keegoisannya dia. Dia selalu senang dengan dunia-dunia perjudian, dunia-dunia mabuk, sampai saya akhirnya pernah juga di KDRT di depan anak saya yang pertama, saya dipukuli, sampai akhirnya saya memutuskan untuk berpisah. Awalnya saya sangat takut sekali untuk menyandang status janda di dalam kehidupan saya, karena saya pikir kalau seorang wanita sudah menyandang status janda itu sangat hina sekali. Hari demi hari saya lewati bersama suami saya yang pertama dengan penuh kesabaran dan kekuatan. Tapi lama-lama yang saya rasakan, saya nggak kuat karena sikapnya, perilakunya sudah kelewat batas buat saya. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk bercerai dengan suami saya, tetapi dia tidak mau menceraikan saya secara sah, karena kalau dalam agama Islam itu eh, harus ada cerai sah ke KUA dan itu akan kena biaya, dan di situ kehidupan saya sama suami saya penuh dengan kekurangan sekali. Saya menikah di tahun 2023, pertengahan 2024 saya menikah. Setelah saya menjalani 3 tahun dalam pernikahan saya, hubungan saya sudah tidak harmonis dan saya sudah tidak bisa lagi menahan kesabaran saya karena perilaku suami saya yang tidak baik kepada diri saya. Di situ saya mulai mengalami kepahitan di dalam hidup saya dan saya akhirnya memutuskan untuk berpisah.
Di dalam perpisahan saya itu, saya memiliki satu orang anak perempuan, dan akhirnya saya berpisah. Di dalam perpisahan saya itu, di dalam status janda saya itu, saya selalu mengalami kepahitan, hinaan di lingkungan saya, di keluarga saya, karena kebetulan pada saat itu juga saya tidak bekerja, tidak menghasilkan apa-apa, sedangkan anak saya perempuan membutuhkan susu. Pada saat itu anak saya berumur 5 tahun dan dia masih sekolah TK. Saat itu saya benar-benar nggak tahu arah tujuan saya harus kemana, sedangkan keluarga saya juga terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Saya harus menafkahi anak saya. Orang tua saya selalu menghina saya dengan keadaan saya yang seperti itu, tidak bisa menghasilkan uang, dan saya akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah. Saya pergi dari rumah dengan misi, dengan ambisi, dengan marah saya, dengan kepahitan saya. Saya saya mempunyai ambisi kalau saya harus bisa bertahan hidup dan saya harus bisa menghidupi anak saya. Saya akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah. Saya keluar dari rumah, meninggalkan anak saya. Saya harus meninggalkan anak saya terlebih dahulu karena saya belum tahu arah tujuan saya kemana. Di situ saya mengenal dunia-dunia bebas. Di situ saya kesana kesini, nggak jelas tujuan saya. Saya berteman dengan dunia-dunia bebas, dengan teman-teman yang nggak baik. Di situ saya sering mabuk. Di situ saya mengenal narkoba. Di situ saya mengenal dunia kriminal, segala kejahatan yang tadinya saya nggak tahu. Saya jadi paham, bahkan saya melakukannya. Di situ saya mulai kenal teman-teman yang tidak baik. Saya mengenal teman-teman yang jahat. Saya sering nongkrong di terminal agar saya mendapatkan uang. Saya bantuin teman-teman saya jual narkoba. Saya coba minum-minum biar saya bisa melupakan semuanya, segala kepahitan hidup saya, segala kepenatan hidup saya. Saya coba jalani terus kehidupan bebas saya, kejahatan saya. Hampir kurang lebih 2 tahun lamanya saya meninggalkan anak saya. Tapi kalau saya punya uang, saya selalu kasih ke anak saya. Saya kirim ke rumah. Tapi saya kirim ke rumah, saya kirim buat anak saya dengan cara yang gak halal. Dengan cara jadi kurir narkoba. Dengan cara yang tidak baik, yang tidak halal. Sampai akhirnya saya berkenalan dengan suami saya yang kedua ini. Dia seorang laki-laki single, tapi dia orang Kristen. Di situ saya mulai di situ saya mulai mengenal dia. Tapi laki-laki ini sama, dia bergaul dengan kejahatan. Dia juga seorang bandar narkoba. Dia juga sering mabuk-mabukan. Tapi dia baik, baik, sangat baik sekali buat saya. Di dalam keadaan saya yang sedang mengalami kepahitan, dia hadir di hidup saya. Dia mem, dia memberi tumpangan saya untuk saya hidup, memberikan tumpangan saya untuk saya tempat tinggal, sampai akhirnya kami jatuh juga dalam dosa. Kami tinggal bareng tanpa, kami tinggal satu rumah tanpa status pernikahan selama 2 tahun, 2 tahun atau 3 tahun lebih saya jalani hidup penuh dosa dengan dia.
hidup satu rumah bersama-sama, kita mengedarkan narkoba sama-sama, kita mabuk sama-sama, dan sampai akhirnya saya hamil, dan akhirnya saya hamil, saya tidak tahu harus kayak gimana. Tadinya saya ingin sekali menggugurkan kehamilan saya itu, karena saya malu. Masa saya pulang ke rumah dengan keadaan saya hamil, sedangkan saya saja keluar dari rumah dengan keadaan saya yang buruk sekali. Mana mungkin saya harus pulang ke rumah dengan keadaan saya yang lagi sedang hamil. Apa kata orang di luar sana, tetangga, keluarga. Di situ saya ingin menggugurkan kandungan, tapi suami saya yang sekarang laki-laki itu melarang saya untuk menggugurkan kandungan. Pada akhirnya kami memutuskan untuk kami menikah. Tapi kami sulit sekali menemukan jalan keluarnya karena kami berbeda agama. Tetapi di situ ada satu titik terang, ternyata suami saya memberanikan diri untuk bicara dengan keluarganya, dan puji Tuhan keluarganya mengizinkan kami menikah, merestui pernikahan kami, dan saya pun uh, pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah, di rumah ada sekitar 1 minggu, saya langsung bicara dengan orang tua saya kalau saya akan menikah. Di situ orang tua saya meresponnya di antara setuju dan tidak setuju. Karena di satu sisi saya sudah hamil. Di satu sisi lagi, suami saya yang laki-laki itu adalah orang Kristen. Dan akhirnya mereka merestui juga, tapi saya punya saudara satu, dia sama sekali tidak merestui hubungan kami. Sampai sekarang pun dia masih keras hati tidak mau merestui hubungan kami. Dan akhirnya tanggal tanggal 27 Februari tahun 2011 kami menikah di suatu gereja GBI di daerah Bekasi. Kami menikah secara Kristen di situ. Di situ saya menikah sendiri, hanya dihadiri oleh bapak saya karena keluarga saya tidak ada yang setuju. Di dalam pernikahan saya dengan suami, saya memutuskan untuk hidup baik-baik, hidup dalam pertobatan, karena kami ingin memperbaiki kehidupan kami. Berjalannya waktu, kami menikah, kami mengontrak di kontrakan yang sangat-sangat sederhana, dan suami saat itu banting setir untuk kerja yang baik dengan cara menjadi supir angkot di daerah Bekasi. Berjalannya waktu, kami hidup kami hidup di dalam kehidupan kami, di dalam kesederhanaan kami melakukan kehidupan selayaknya orang berumah tangga, dan kami sering ke gereja. Tapi di situ suami saya jarang mengajarkan saya tentang kekristenan. Saya juga tidak bisa doa secara khusus sama Tuhan. Di pertengahan waktu, berjalannya waktu di kehidupan kami, saya dan suami merasa putus asa karena terbenturnya biaya, sedangkan saya mau melahirkan di usia kandungan saya yang sudah hampir berjalan 6 bulan, dan kontrakan yang belum dibayar, dan belum lagi saya harus menghidupi anak saya yang besar, yang ikut bersama kami juga. Di situ kami mencoba untuk mencari jalan lain lagi. Dan berjalannya waktu, suami saya ada berhubungan dengan orang di dalam penjara, temannya, dan ditawarkan untuk menjadi kurir narkoba dengan diiming-imingi gaji
uang yang cukup lumayan besar. Di situ kami bicara, kami sharing, dan suami saya bilang, coba kita jalani 2 atau 3 kali sampai kamu melahirkan. Dengan tidak berpikir lama-lama, saya langsung mengiyakan karena semuanya dikejar-kejar oleh biaya yang harus kami bayar untuk biaya persalinan, untuk bayar kontrakan, anak sekolah. Akhirnya saya mengizinkan suami saya untuk bekerja narkoba kembali. Dia mencoba menjadi kurir ganja pada saat itu dari salah satu seorang temannya yang ada di lapas. Berjalannya waktu, saya dan suami menjalankan pekerjaan itu yang tadinya rencananya hanya 3 kali, 2 kali, ternyata kami lanjut sampai saya melahirkan, sampai akhirnya kami jatuh dalam dosa lagi, sampai akhirnya kami terlena dengan kehidupan kami, apapun yang kami mau sudah kami dapatkan, rumah segala macam dari hasil narkoba sudah kami dapatkan semua. Kami menjalani kehidupan itu, kami sangat terlena sekali. Kami hidup berfoya-foya dengan hasil narkoba tersebut. Kami keluar masuk diskotik, sampai kami memakai narkoba lagi. Karena pada saat itu, kalau kita menjadi kurir narkoba itu, kita juga harus merasakan untuk mengetes barang itu, bagus atau tidaknya. Jadi mau nggak mau, kami harus merasakan, kami harus mencicipi narkoba itu lagi. Kami terus memakai narkoba, kami terus menjalankan kehidupan menjadi kurir narkoba dengan terus-menerus sampai kami memiliki segalanya, sampai kami terus jatuh dalam dosa, kami ke diskotik, kami berfoya-foya, sampai kami lupa dengan ke gereja, kami lupa dengan segalanya. Dan akhirnya pada tanggal 27 pada tanggal 27 November tahun 2014 kami tertangkap oleh salah satu instansi kepolisian. Kami ditangkap 4 orang, saya, suami, dan beserta anak buah suami saya, 2 orang. Kami ditangkap atas kepemilikan barang bukti narkoba. Di situ kami benar-benar merasa hancur, kami benar-benar merasa jatuh, apapun yang kami miliki habis semua. Kami apapun yang sudah kami miliki, mobil, rumah habis semua untuk membayar jaksa, untuk membayar panitra, untuk membayar semuanya. Kami menyogok jaksa agar kami hukumannya bisa rendah serendah-rendahnya. Tapi di situ Tuhan berencana lain untuk kehidupan kami. Pada akhirnya kami harus divonis, tuntutan jaksa memvonis saya 8 tahun dengan subsidi 4 bulan, dan suami divonis tuntutan hukuman mati, tapi lolos dari hukuman mati, dan suami saya divonis dengan hukuman seumur hidup. Berjalannya waktu, kami terus merasa kepahitan di dalam hidup kami. Kami terus merasa kepahitan. Apapun yang kami dapatkan sudah hilang begitu saja. Kami sampai nol, tidak punya apa-apa. Kami tinggalkan anak-anak kami. Tapi hal itu semua tidak membuat kami semakin kapok, tidak membuat kami semakin bertobat. Kami malah semakin penuh ambisi, penuh kejahatan. Pikiran kami selalu jahat.
ambisi kami terlalu tinggi. Kami berpikir apapun yang sudah hilang dari diri kami semua, apapun yang kami sudah dapat, yang sudah kami peroleh, itu semua harus kembali di dalam hidup kami. Apapun yang kami miliki semuanya yang sudah hilang, kami harus dapat kembali. Dan pada akhirnya, saya dan suami mencoba bekerja lagi di dunia narkoba, di dalam lapas. Kami terus melakukan kejahatan, karena kami berpikir kalau kami di dalam penjara dengan kurun waktu yang sebegitu lamanya, dengan meninggalkan anak-anak kami, 3 orang, dengan meninggalkan orang tua kami, dan keadaan orang tua dan anak-anak kami yang tidak mampu bekerja apapun, kami di situ mentok dengan biaya semuanya. Maka kami harus benar-benar mengembalikan itu semuanya. Kami harus terus berjalan, bekerja, untuk kami mendapatkan semuanya kembali, agar anak-anak kami bisa hidup layak di luar sana. Berjalannya waktu, saya terus berjalan menjalani narkoba di dalam lapas. Kami tidak pernah ke gereja, kami tidak pernah berdoa, bahkan caranya berdoa pun saya sampai tidak tahu, karena saya dulu menjadi Kristen, hanya Kristen-Kristen aja, ikut suami. Saya tidak pernah belajar sungguh-sungguh, saya tidak pernah memiliki kemauan untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan, sampai akhirnya kami jatuh terus dalam dosa, kami jatuh terus dalam dosa. Di dalam penjara pun kami terus melakukan kejahatan, kami terus melakukan pekerjaan narkoba, kami jalani terus pekerjaan narkoba itu di dalam lapas, sampai kami mendapatkan semuanya. Tiba saatnya, tanggal 12 April 2016, papa saya meninggal. Di situ saya lagi-lagi merasakan kepahitan. Di situ saya merasakan bahkan saya mau melihat jenazah bapak saya pun, walaupun saya punya uang, tapi uang saya tidak berarti. Saya terus mengalami kepahitan. Di situ saya sangat merasa apapun yang saya punya tidak berarti. Sampai akhirnya Tuhan memanggil kembali ibu saya di tanggal yang sama, tanggal 12 Agustus 2017. Dalam setahun, saya ditinggal orang tua saya, bapak dan ibu saya 2 kali. Di situ kembali saya tidak bisa pulang. Apapun yang saya upayakan, mau bayar, mau apa, tetap tidak bisa. Di situ saya merasa kepahitan, saya merasakan kekecewaan. Pada akhirnya, saya merasa berontak di dalam lapas tersebut. Sampai saya menyuruh seorang pegawai lapas untuk membawakan handphone saya. Saya sogok pegawai lapas untuk untuk membawakan handphone saya dengan tujuan saya agar saya bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak saya, dan agar saya juga tetap bisa menjalankan bisnis narkoba saya di dalam lapas dengan baik, dengan mudahnya. Karena di dalam lapas saya harus bersusah payah ngantri wartel, karena di dalam lapas tersebut saya tidak boleh sama sekali bawa bawa handphone, saya tidak boleh merokok, saya tidak boleh memakai narkoba lagi. Tapi saya sangat nakal, saya melanggar itu semuanya.
Sampai akhirnya petugas mau untuk saya suruh membawakan handphone saya, dengan saya iming-imingi uang, dan akhirnya saya dibawakan, dan akhirnya berjalannya waktu, saya boleh dihukum petugas karena saya ketahuan bawa handphone, dan saya dimasukkan sel isolasi. Di dalam lapas itu sel isolasi namanya sel tikus. Dia sangat kecil, sangat kecil sekali. Di situ tidur, di situ juga kita buat buang air besar, buat buang air kecil, dan ruangan itu sangat gelap sekali. Di situ saya harus merasakan terkurung, saya tidak boleh bertemu dengan siapapun, saya tidak boleh dapat fasilitas wartel, saya tidak boleh uh, dapat fasilitas kunjungan dari keluarga, bahkan saya tidak boleh bertatap muka bertemu dengan teman-teman siapapun. Saya hanya boleh membawa pakaian yang ada di badan saya. Kalaupun saya mau ganti itu harus dibawakan oleh petugas. Tapi saya ingat sekali pada waktu itu hanya Alkitab. Alkitab ini yang saya boleh bawa dari dalam lapas. Ada seorang korpe saya uh, yang bantuin saya di dalam lapas, membawakan saya Alkitab ini. Dia masukkan ke dalam plastik, kantong plastik. Tadinya saya bilang sama korpe saya itu, buat apa Alkitab itu? Buat dibaca aja Kak, kata korpe saya. Akhirnya saya bawa Alkitab ini ke ruang isolasi. Di ruang isolasi saya terus merasa kepahitan, saya terus merasa nggak terima dengan keadaan yang terjadi. Apalagi saya baru ditinggal oleh kedua orang tua saya, dan saya harus merasakan terkurung di dalam ruang yang gelap, tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun. Di situ saya teriak-teriak, di situ saya menangis, dan bahkan udah kayak orang gila saya di sana, udah stres saya di sana, saya nggak mau makan, nggak mau apa. Pada suatu malam, saya merasakan kejenuhan, saya benar merasakan sakit hati yang saya rasakan, karena kepahitan saya tidak bisa memaafkan diri saya atas segala yang sudah terjadi dalam hidup saya. Dengan terjadinya orang tua saya meninggal, saya benar-benar tidak bisa memaafkan diri saya. Saya bahkan sempat membenci diri saya sendiri. Saya merasa hidup saya benar-benar jahat. Saya merasa diri saya ini kotor. Saya merasa hidup saya tidak sempurna sama sekali. Di situ saya, pada suatu malam, saya melihat Alkitab, tapi rasa ingin hati saya untuk membuka, tapi saya merasa gengsi. Dan saya juga bingung apa yang mau saya lihat, apa yang mau saya baca. Sedangkan saya masuk Kristen, saya sama sekali belum pernah buka-buka Alkitab. Membuka pun kalau lagi khotbah ada firman saya buka, itu pun bukanya lama karena saya benar-benar nggak tahu perjanjian lama seperti apa, perjanjian baru seperti apa, saya tidak mengerti sama sekali. Angin besar di dalam sel itu, dan Alkitab terbuka. Saya ambil Alkitab itu, saya lihat pas banget di lembaran yang isinya satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Saya coba lihat, saya baca berulang-ulang kali, dan ada sesuatu di dalam hati saya yang membuat saya merasa berkeinginan untuk baca itu. Sampai akhirnya saya berteriak sehisteris mungkin, sampai petugas lapas itu datang menghampiri saya, dan sampai petugas-petugas itu mengira saya sudah gila, mengira saya stres, mengira saya mau bunuh diri pada malam itu. Sampai akhirnya saya memberanikan diri untuk benar-benar membaca di situ. Saya coba baca lagi di ayat tersebut. Di situ benar-benar saya merasakan kelegaan di dalam diri saya, dan saya mencoba tersungkur, dan saya langsung bilang sama Tuhan,
Saya berdoa sama Tuhan walaupun saya belum pernah melakukan doa khusus berhubungan intim sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya, Tuhan. Tuhan ampuni saya. Saya lelah dengan semua ini, Tuhan. Saya lelah dengan semua ini, Tuhan. Saya lelah dengan segala kepahitan yang ada di diri saya, Tuhan. Dan saya mulai saat itu saya benar-benar membuat komitmen di dalam diri saya dengan Tuhan. Kalau saya benar-benar sungguh-sungguh ingin ikut Tuhan. Dan saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan bisa pelihara anak-anak saya, Tuhan pasti bisa pelihara saya di dalam lapas ini. Kalau Tuhan bisa izinkan saya pulang dengan keadaan saya baik-baik saja, dengan Tuhan pelihara anak-anak saya akan ikut Tuhan terus, dan saya ingin terus dekat dengan Tuhan, dan saya ingin melayani Engkau, Tuhan. Sedikit demi sedikit, rasa sakit yang saya rasakan, rasa kepahitan yang saya rasakan, sedikit demi sedikit terkikis. Sampai akhirnya saya boleh keluar, saya boleh bebas dari dalam ruang isolasi tersebut. Saya keluar, saya langsung menghubungi teman saya. Saya tanya, kalau di dalam sebuah kamar, di dalam lapas itu pasti ada grup komsel-komselnya, ada grup Islam itu untuk kalau kalau maghrib sholat ibadah, isya ibadah sama-sama, dan kalau Kristen pasti ada yang komsel setiap habis maghrib. Di situ saya tanya sama teman saya, waktu di dalam sel isolasi saya membaca tulisan firman Tuhan ini apa maksudnya? Saya tanya sama teman saya. Teman saya langsung senang, dia langsung peluk saya. Puji Tuhan, kakak diselamatkan Tuhan. Kalau kakak mau dekat sama Tuhan, kakak akan diselamatkan. Begitupun keluarga kakak, anak-anak kakak, Tuhan akan pelihara itu semua. Saya terus ingin dekat dengan Tuhan saat itu. Dan saya ingin menghubungi suami saya pada saat itu. Tapi kalau di sana, kalau baru dapat uh, hukuman di selti, di ruang isolasi itu, dapat hukuman disiplin namanya hukdis. Kita tidak boleh komunikasi lewat wartel dengan siapapun selama 3 minggu atau sebulan, sesuai dengan tingkat hukumannya masing-masing. Kita tidak boleh terima kunjungan dari keluarga atau siapapun selama 3 minggu atau 1 bulan. Dan berjalannya waktu, sebelum saya bisa menghubungi suami saya, sebelum saya bisa menghubungi keluarga saya di situ belajar. Saya ke gereja terus sampai satu lapas di tempat saya uh, menjalani hukuman itu heboh semua. Willis bisa ke gereja, padahal biasanya Willis itu selalu jam-jam gereja, Willis itu pasti langsung di dalam wartel, sudah mengantri, sudah sibuk cari uang ke sana ke sini. Orang satu lapas itu udah tahu semua kalau saya itu pada kerja narkoba. Bahkan teman-teman saya di dalam lapas pun banyak yang bekerja narkoba dari saya semua, karena saya sangat-sangat jahat sekali, saya sangat jahat sekali. Saya benar-benar menjadi hamba uang pada saat itu. Di dalam pikiran saya, uang adalah segalanya. Uang bisa membuat saya dihargai orang. Uang bisa membahagiakan anak-anak saya. Uang dapat memberi kepuasan di dalam hidup saya. Tapi ternyata semua itu salah. Bahkan rasa keinginan saya melihat orang tua saya di saat terakhir pun tidak bisa. Di situ saya baru sadar bahwa bukan uang segalanya di dalam hidup saya. Berjalannya waktu, saya coba bertekun di dalam Tuhan. Saya ke saya setiap hari belajar ke gereja. Saya setiap hari belajar ke gereja sampai saya minta minta diajarin sama teman saya untuk jadi singer, untuk bisa melayani dalam Tuhan. Dan berjalannya waktu pun saya boleh kembali
terima telepon dari suami saya. Saya boleh telepon menghubungi suami saya di sana. Dan akhirnya saya berkomunikasi dengan suami saya kembali. Di situ saya cerita sama suami saya tentang apa yang saya alami di dalam ruang isolasi tersebut. Sejenak suami saya terdiam di situ. Di situ pun saya langsung bertanya dengan suami saya, apakah kamu mau seperti saya, merasakan seperti saya, ikut sungguh-sungguh dengan Tuhan? Dan suami saya mengatakan kepada saya, kalau kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, kamu siap nggak untuk kamu dibentuk, untuk kamu diselamatkan sama Tuhan benar-benar? Kita kita kalau kita mau mengakhiri ini semua, kita harus terima konsekuensinya semua. Kita harus kehilangan semuanya, kita akan siap dinolkan sama Tuhan. Dan di situ saya bicara, saya siap dengan segalanya, saya siap dengan segalanya. Dan pada akhirnya pun, saya berkomitmen dengan suami saya untuk saya tinggalkan semuanya. Untuk kami berdua tinggalkan itu semua. Kami mencoba dari awal kehidupan, kita memulai kehidupan kembali, sampai kami memulai kehidupan kami kembali dengan prosesnya Tuhan, dengan keadaan kami yang benar-benar seadanya. Tapi kami yakin dan percaya, di saat kami ingin bertukun dengan Tuhan, pasti ada jalan Tuhan, mukjizat Tuhan di dalamnya. Banyak sekali tantangan di dalam masa pertobatan kami. Kami dicerca, dihina, bahkan suami saya pun sempat dipindahkan ke lapas lain karena dia tidak bisa membayar semua biaya dulunya, karena dulunya waktu masih menjalankan bisnis narkoba seperti itu, kita harus bayar ke petugas, kita bisa bayar kamar untuk dia tinggal di kamar yang bagus. Tapi setelah kami memutuskan untuk mengakhiri semuanya, kami benar-benar diproses Tuhan, kami belajar hidup benar-benar dari nol. Kami harus terima semua tantangan yang yang kami alami. Kami diomongin ke sana ke sini, kami dibilang orang gila, kami dibilang orang sok rohani, tapi kami yakin dan percaya semua pasti akan indah pada waktunya. Berjalannya waktu, saya menjalani kehidupan saya di dalam lapas dengan baik bersama Tuhan. Saya rajin ke gereja dan suami pun pulih semua keadaannya, berjalan seperti biasanya. Dan kemarin tanggal 16 Desember 2020 saya baru pulang dari lembaga permasyarakatan tersebut. Di waktu sebelum saya pulang, saya berjanji sama diri saya sendiri dan saya berjanji dengan Tuhan, kalau saya nanti di luar, saya akan hidup dekat dengan Tuhan. Saya ingin melayani Tuhan lebih dan lebih lagi, sungguh dan sungguh lagi. Dan Tuhan boleh mengabulkan segala seru dan doa saya. Saya boleh pulang tanggal 16 Desember kemarin tahun 2020. Dan puji Tuhan, anak saya dipelihara semua sama Tuhan. Anak saya dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Dan puji Tuhan, anak-anak saya yang tadinya kembali ke Muslim, ke agama Muslim, puji Tuhan, kemarin bulan Maret, anak-anak saya sudah dibaptis kembali. Dan saya pun sekarang sudah hidup benar-benar sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan saya pun sudah bergaul erat dengan Tuhan. Saya bisa melayani Tuhan saat ini. Dan saya hidup bergaul, menjauhi pergaulan yang tidak
terpuji lagi, dan saya sekarang boleh ikut melayani lagi, dan saya bisa ikut dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mukjizat Tuhan selalu ada di dalam hidup saya. Terima kasih, itu kesaksian hidup saya. Terima kasih, Pak. Amin, puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa untuk terus membagikan tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Dan kami berdoa, setiap mereka yang mendengarkan tayangan di Komal, di channel kami ini, mereka yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, dan yang sedang dalam kebimbangan diberikan kepastian oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi kita dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.